Jadi ketika misalnya kita masih pengen nangis, masih pengen sedih, di kepala kita kayak mikir, kok masih nangis ya? Kok masih nangisin dia ya? Kok masih sedih terus ya gitu. Dan ketika kita berusaha untuk yaudah stop, kita harus stop, jangan mikirin lagi, jangan sedih lagi. Halo Michelle, Halo, gimana kabarnya? baik, kamu gimana? Baik juga. Thank you ya untuk waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini tentang putus cinta. Topiknya menarik banget. Boleh tahu kan apa yang pertama kali membuatmu tertarik untuk bahas tentang putus cinta? Oke, jadi sebetulnya putus cinta itu kan suatu kejadian yang biasa banget ya ditemuin gitu kan. Itu wajar dan normal terjadi. Tapi kadang tuh kita bingung untuk menyiasatinya gitu. Dan kadang tentunya pasti kan itu lebih banyak perasaan-perasaan negatifnya gitu ya. Dan kita lebih fokus sama hal-hal si negatifnya ini, perasaan negatifnya ini. Walaupun sebetulnya memang itu sesuatu yang boleh banget dirasain. Tapi kadang kita jadi kesulitan untuk bisa terus berjalan dan mungkin ngejalanin hidup selanjutnya gitu. Itu sih. Asik. Iya, definitely sih. Ada cerita kah dari kamu gitu? Kenapa? Kamu sendiri pernah putus cinta? Pernah pastinya dong ya. Oke. Aku kan juga pernah. Mau siapa duluan nih? Kamu duluan yang cerita. Boleh. Oke. Oke, jadi mungkin ini putus cinta yang aku alami di usia dewasa muda yang early 20s lah gitu ya. Oke, saat itu mungkin jadi sangat berat karena baru pertama kali mungkin merasakan putus cinta yang ya begitu hebatnya gitu ya ibaratnya. Dan saat itu kebetulan aku memang lagi ada kesibukan transisi dari bekerja kemudian kuliah. Itu semua rasa sedihnya, rasa marahnya, kecewanya itu kebetulan aku pendem gitu. Karena aku merasa, oke, jangan fokus ke hal itu dulu deh. Ada hal yang lebih besar nih yang harus difokusin, yaitu kuliah gitu. Dan saat itu penyalurannya, untungnya banget masih ada penyalurannya, yaitu olahraga. Kebetulan waktu itu aku Muay Thai cukup aktif, jadi itulah jadi salah satu sarana penyalurannya, seperti itu. Tapi setelah beberapa lama berjalan, aku baru sadar bahwa perasaan-perasaan negatifnya itu belum sempat diolah gitu loh. Dan itu yang membuat akhirnya jadi aku kesulitan untuk bisa mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi gitu untuk mengevaluasi hubungan yang udah berakhir itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ke psikolog untuk membantu aku juga sih supaya aku bisa lebih tahu apa yang harusnya dihindari lagi kalau nanti misalnya mau membangun hubungan yang baru atau juga poin pembelajaran apa aja yang bisa aku dapatkan gitu. Itu sih. Asik. Baik banget. Jadi ke psikolog Tetap butuh. itu nggak banyak orang tahu tuh. Psikolog. Cuma definitely psikolog juga butuh share ya. Betul. Psikolog juga butuh Betul. Iya sih. Apa tuh? Ada pembelajaran kan yang kamu dapat waktu ngobrol sama psikolog tentang pengalaman putus cinta? Iya, jadi memang sebetulnya kita tuh pasti punya pola gitu ya. Kita pasti punya pola perilaku yang mungkin kita biasa tampilkan gitu dalam suatu hubungan. Dan kadang itu yang perlu untuk kita cari tahu sejauh mana sih sebetulnya perilaku-perilaku itu tuh mungkin berkontribusi mungkin ibaratnya kayak kurang tepat atau misalnya udah cukup tepat gitu dilakukan dalam hubungan gitu. Dan namanya juga dalam hubungan kan ada 2 orang ya. 2 orang itu tentunya ada perbedaan, perlu banyak kompromi, perlu banyak cari titik tengahnya. Dan itu yang perlu untuk dievaluasi gitu ketika hubungan itu udah berakhir. Bahwa apakah pola-pola perilaku yang sebelumnya ditampilkan atau mungkin kebiasaan-kebiasaan tertentu termasuk juga ekspektasi kita saat ada di hubungan itu apakah masih relevan untuk dibawa di hubungan selanjutnya setelah memang udah putus cinta gitu. Menarik sih. Tapi kalau dari aku sih itu kan sounds challenging ya. Habis putus cinta terus masuk mode refleksi. Betul. Jadi mungkin susah itu. Harus langsung masuk mode refleksi atau boleh sendirian dulu mungkin. Boleh banget. Justru take your time, ambil waktu sebanyak-banyaknya yang memang dibutuhin gitu.
Jadi kalau misalnya mau ngerasain sedihnya dulu itu boleh banget gitu. Karena kan namanya juga hubungan, suatu hubungan yang tadinya udah dijalin gitu ya. Ada ikatan emosionalnya, terus juga di situ udah ada kayak waktu, energi, semua itu udah kita curahkan gitu ya. Terus tiba-tiba putus begitu aja, otomatis pasti ada yang hilang gitu kan. Pasti rasa sedih, rasa kecewa, mungkin marah, kesel, itu nggak apa-apa banget dirasain dulu gitu. Justru pembelajaran yang pernah aku laluin adalah jangan dipendem dan jangan diabaikan gitu loh. Tapi ya udah dirasain aja. Kalau memang lagi harus sedih, mau nangis, silakan nangis gitu. Tapi yang terpenting adalah ketika memang sedih itu lagi dirasakan, kita juga lihat gitu, misalnya ke depannya itu apakah masih mau terus sedih seperti ini gitu. Karena kan sebetulnya hidup juga terus berjalan gitu kan. Itu sih. Aku ngobrol sama semua psikolog, semuanya bilang sama. Kalau sedih atau ada emosi negatif itu harus diproses, harus dirasain. Betul. Boleh nggak aku tanya kamu, in your own words, kenapa sih harus dirasain emosi sedih itu? Oke, sebetulnya kan emosi itu sesuatu yang sifatnya seperti kayak reaksi gitu kan. Dan itu sesuatu yang ya udah pasti ada di dalam istilahnya kayak ada situasi kita mungkin merasakan sesuatu, itu sesuatu yang normal dan wajar gitu. Kenapa itu penting untuk diproses? Karena kalau misalnya kita kesampingkan gitu ya, itu akan terus-menerus menumpuk gitu loh. Dan ketika rasa sedihnya itu numpuk terus, itu bisa aja membuat kita tuh jadi lebih lebih kesulitan gitu ke depannya. Karena kita juga mungkin jadi kesulitan juga untuk melihat sesuatu secara objektif. Karena ibaratnya tenggelam dalam si kesedihannya itu. That's why kalau memang ada emosi-emosi negatif, ada perasaan-perasaan yang mungkin bikin gak nyaman gitu, itu harus diproses dan pertama harus disadari dulu sih. Disadari dulu, dibiarkan memang itu ada, gak apa-apa, dirasain dulu, baru kemudian diproses gitu. Cara prosesnya gimana menurut? Oke, cara prosesnya sebetulnya tricky sih. Karena kan biasanya udah mulai melibatkan pikiran juga gitu ya, bahwa memang ada evaluasi juga di situ. Berarti yang tadi tuh belum ada pikirannya tuh, sekarang baru. Iya. Logika apa? Betul itu. Jadi kan kalau misalnya namanya kita ada perasaan sesuatu, kita merasakan ya udah itu biarkan feelings kita yang bicara gitu. Tapi kan kita juga punya pikiran, dimana kita juga bisa untuk kendaliin si pikiran ini gitu kan. Menurutku bahkan lebih sulit untuk mengendalikan perasaan daripada mengendalikan pikiran gitu ya. Jadi ketika memproses perasaannya itu sendiri, memang perlu untuk coba ditarik lagi, kira-kira sebetulnya dari perasaan ini, dari situasi ini, apa sih yang masih bikin sedih gitu. Dan mungkin dari kesedihan ini, apa yang bisa dilakukan gitu. Karena kadang kita tuh lebih banyak berfokus sama why, kayak kenapa putus, kenapa harus aku yang ngalamin ini, kenapa aku gak bisa begini-gini gitu. Tapi kita lupa bahwa ada juga pertanyaan how, bagaimana gitu. Bagaimana kita bisa ya udah jalan, tetap berjalan setelah kita melalui situasi atau kondisi yang udah lalu gitu. Bagaimana strategi yang bisa membantu kita untuk keluar dari rasa sedihnya ini gitu. Terlalu banyak why, kurang how gitu. Paham sih. Tapi kenapa ya? Kenapa orang, kalau kenapa sih pasti jelas aja kenapa ya gitu. Mungkin itu bentuk luapan emosi juga. Mungkin aku tahu sih yang ada di kepala beberapa orang yang dengar gitu. Kayak aduh ini teori ini gampang. Iya. Semangat susah kan. Betul. Susah mampus. Betul. Kayak ada yang mau meletus gitu di dalam dada gitu. Kamu kayak semacam kayak tips-tips itu masih untuk orang-orang yang lagi intens banget emosinya dan gak bisa mikir sama sekali saat ini. Oke. Balik lagi itu tadi, ketika memang perasaannya masih intens untuk hadir gitu, ya udah diterima dulu aja. Justru jangan dilawan dulu, karena ketika kita lawan, itu tadi mungkin proses melawannya kan juga tetap melibatkan pikiran ya.
Dan rasanya kalau misalnya memang lagi lebih intens di kesedihannya itu sendiri, ya lebih baik ya udah diterima, dialamin dulu, tetap dilanjutin dulu. Nanti setelah memang rasanya udah lebih tenang, udah lebih siap gitu ya, karena kan tetap butuh kesiapan juga gitu kan, baru deh mulai memproses. Jadi setelah kita rasain itu otomatis bakal lebih tenang kita. Biasanya gitu. Justru kan kadang yang bikin jadi lebih sulit gitu ya. Jadi ketika misalnya kita masih pengen nangis, masih pengen sedih, di kepala kita kayak mikir, kok masih nangis ya? Kok masih nangisin dia ya? Kok masih sedih terus ya gitu. Dan ketika kita berusaha untuk yaudah stop, kita harus stop, jangan mikirin lagi, jangan sedih lagi, itu akan ke pending. Itu tadi, ketika ke pending, dipending lagi, terus semakin numpuk, itu yang akhirnya bisa meluap gitu. Namanya kan udah tertumpuk banget, nanti di ujungnya meluapnya mungkin jadi benar-benar bikin gak nyaman gitu. Benar banget sih. Jadi lumayan strategis ya. Yang pertama dirasain semuanya supaya tenang. Tapi udah tenang, jangan didiemin aja. Betul. Dipikirin gitu ya. Betul. How do you do it? Mungkin kayak kalau kamu lagi masuk mode refleksi, step by stepnya gimana untuk refleksi? Oke, biasanya mungkin yang aku lakukan dari pengalamanku ya, walaupun memang ini bisa jadi sesuatu yang cocok juga di orang lain, tapi bisa juga enggak gitu ya. Oke, jadi kalau di aku kebetulan aku coba tulis, jadi kayak list down gitu. Sebetulnya apa aja yang aku dapatkan secara poin pembelajaran tuh, apa aja sih yang aku dapatkan di hubungan itu gitu. Kemudian aku tuliskan juga sebetulnya apa yang enggak aku sukai di hubungan itu gitu. Kemudian itu kan yang aku nggak sukain gitu ya, mungkin itu sifatnya juga subjektif gitu. Tapi aku juga berusaha untuk cari tahu sebetulnya apa yang mungkin mantan pasanganku itu nggak suka yang aku lakukan. Jadi refleksinya itu nggak cuman orang lain yang berperilaku sesuatu ke kita, tapi juga aku melakukan apa ya di hubungan itu. Karena kan balik lagi ya, hubungan itu pasti ada kontribusinya, ada aku, ada dia gitu. Dan pasti dua-duanya ini tentunya adalah sumbangsihnya gitu kan, ketika hubungan itu berakhir gitu. Jadi akan gak adil juga kalau misalnya kita cuman point out salahnya di dia. Dan mungkin itu juga yang bikin jadi beberapa teman-teman mungkin sulit untuk bisa lepas dari putus cinta, sakit hati, karena kita jadi kayak mikir siapa sih yang salah. Kita point outnya di siapa yang salah. Instead of ya udah ketika memang ada suatu kesalahan atau mungkin ada sesuatu yang rasanya nggak pas gitu dalam hubungan itu, apa yang bisa diimprove gitu. Itu sih. Yang lihat manusia sebagai manusia aja gitu. Betul. Sebagai dia yang iblis, kita yang malaikat misalnya. Betul. Pada beberapa kasus memang ada yang fatal gitu ya. Mungkin kalau yang udah melibatkan kekerasan itu, ya itu nggak bisa kita bilang oke, dia nggak apa-apa kekerasan, karena kekerasan itu salah mau dilihat dari manapun gitu. Itu sih. Itu. Mungkin kalau di luar itu ya boleh kita juga reflect juga apa yang mungkin kita kurang tepat gitu. Ya salah satu hal yang paling aku suka dari psikologi adalah melihat manusia sebagai manusia sih. Bukan iblis, bukan malaikat, tapi manusia aja. Manusia punya kebutuhan. Betul. Kalau kebutuhan yang nggak dipenuhi, ya dia akan bereaksi. Bereaksi. Oke. Tadi kamu sempat mention sama aku ya sebelum podcast. Putus cinta itu adalah sebuah kesempatan yang bagus. Itu menarik banget. Putus cinta tapi opportunity. Di mana tuh opportunity? Oke, jadi menurut aku putus cinta itu seperti golden moment gitu. Kenapa? Karena setelah kita putus cinta gitu, kita kan juga setelah udah sedih-sedihnya gitu ya, kita juga bisa ambil waktu sejenak untuk berjeda gitu lah ibaratnya. Kita reconnect lagi sama diri kita. Kita mungkin melakukan refleksi diri juga. Apa yang sebetulnya kita itu mungkin kurang, masih ada yang kurang. Terus juga mungkin apa yang sudah baik dari apa yang kita lakukan gitu di hubungan sebelumnya gitu. Dan kadang kita tuh nggak punya waktu untuk melakukan itu ketika misalnya kita sudah
ada hubungan gitu dengan orang lain. Jadi kenapa putus cinta ini bisa jadi opportunity, karena ini merupakan salah satu cara di mana kita tuh bisa sebaiknya sepenuhnya juga menyadari semua perasaan kita yang hadir, terus juga pikiran kita seperti apa, itu sih. Dan melalui proses evaluasi ini, kita juga jadi tahu sebetulnya pola-pola perilaku mana aja yang mungkin itu bisa membantu kita di hubungan selanjutnya, termasuk juga mengelola ekspektasi, terus juga mungkin memperbaiki preferensi pasangan gitu untuk hubungan selanjutnya, kayak gitu. Menarik. Dan preferensi nggak cuma masalah fisik ya, tapi juga mungkin karakternya, terus mungkin nilai kehidupannya, prinsip yang mungkin dimiliki sama pasangan selanjutnya, dan juga prinsip yang dimiliki oleh kita gitu. Love language. Ya itu juga salah satunya. Menarik. Ya nggak cuma fisik, banyak ya. Betul. Sangat banyak. Tapi kalau ini ada yang bilang lagi, kalau mau cari yang sempurna sampai tua juga nggak ketemu gitu. Betul. Gitu. Itu anyway. Oke, menarik. Melihat putus cinta sebagai sebuah opportunity gitu ya, yang jarang-jarang didapat. Tapi kalau diambil opportunity-nya, bisa mencegah kesalahan yang sama berulang, dan juga hubungan yang selanjutnya lebih baik. Betul. Harapannya kan seperti itu. Kamu kemarin sempat refleksi juga kan setelah putus itu? Iya, betul. Jadi sempat ada momen juga sekitar 1-2 tahun lah yang benar-benar memang ya udah nggak mau untuk dekat sama lawan jenis gitu. As a friend oke, tapi mungkin kalau hubungan romantis nanti dulu lah gitu. Iya, sama sih kayaknya, sama aku juga ya. Aku kemarin putus cinta itu terakhir Februari. Oh, oke. Dan aku memilih untuk sekarang enggak dulu sih. Fokus ke diri sendiri sih. Kamu sama itu? Iya, betul. Oke, tadi kita bahas tentang putus cinta adalah sebuah opportunity. Nah, menurut kamu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk seseorang bisa recover dari putus cinta tersebut? Jadi misalkan ada proses untuk merasakan emosinya, terus juga ada proses untuk mikir, untuk refleksi. Nah, all in all, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu? Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nggak ada jawaban pasti. Karena itu semua balik lagi tergantung ke individu masing-masing. Nggak ada waktu yang saklek, dan mungkin ada orang-orang yang membutuhkan waktu sangat lama gitu. Katakanlah dia butuh waktu 1 tahun, 2 tahun. Tapi mungkin ya dia punya kemampuan dan energi untuk mengolah si rasa sakitnya, rasa putus cintanya itu selama itu gitu. Dan itu nggak salah. Tapi mungkin ada juga yang hanya butuh beberapa bulan, dia udah baik-baik aja, dan mungkin udah punya pasangan yang baru, itu juga nggak bisa dibilang, kok cepet banget gitu, itu kayak salah atau gimana, itu nggak bisa juga gitu. Karena balik lagi, kapasitas masing-masing orang untuk mengelola perasaannya, mengetahui apa yang dia mau, apa yang mungkin selanjutnya dia inginkan gitu, itu kan sangat personal gitu. Jadi nggak ada batas waktu kapan sebaiknya atau idealnya tuh orang tuh baik-baik aja tuh berapa lama gitu. Jadi kalau bagi yang lama atau cepat, it's okay. Asalkan tetap mau memproses itu tadi. Jadi jangan sampai ya udah nggak apa-apa nih, lama-lama aja, sedih aja terus 1-2 tahun sedih doang. Tapi kita juga harus istilahnya bergerak gitu ya. Oke, kita sedih, sekarang sedih. Apa yang bisa kita lakukan untuk istilahnya keluar nih dari si kesedihan ini gitu. Jadi jangan mentang-mentang gak ada batas waktunya, tapi juga jadi menggapapakan kok kalau misalnya lagi sendu, lagi pokoknya maunya melo-melo terus gitu. Itu kan juga mungkin jadi menghambat ya dari keseharian, mungkin aktivitas lain, atau mungkin hal-hal lain yang sebetulnya ada kesempatan gitu untuk ya mengembangkan diri, untuk di aspek hidup yang lain gitu ya selain romantis, tapi jadi tertunda karena yaudah nanti lagi deh karena masih mau galau gitu. Itu entah kenapa waktu kamu bilang itu, aku tuh yang timbul di kepala aku tuh ada orang kan ini ya, meromantisasi
depresi Mm-mm. atau mental health issue. Aku paham kenapa itu dilakukan. Dulu waktu SMA juga aku nggak pernah melakukan hal yang sama, serupa. Tapi meromantisasi sesuatu yang menyakitkan atau perlu menyakitkan, apa ya, unnecessary suffering itu nggak oke sih, karena I think nggak oke sih, karena kurang ada meaning di balik itu sih. Ya kalau sedih just for the sake of sedih aja, itu mungkin kenapa? Yang penting bergerak. Betul. Dan selama prosesnya namanya bergerak berproses gitu ya. Gak mungkin kita dalam sepanjang proses tuh selalu berhasil gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada hari-hari dimana kita mungkin down lagi, keinget lagi, it's okay. Itu bukan berarti kamu gagal gitu, atau kita gagal memproses si rasa sakitnya, rasa gak nyamannya ini gitu. Tapi itu cuman istilahnya ya memang hidup gitu kan, ada naik turunnya gitu. Dan mungkin ketika ada cara-cara yang gak pas itu, istilahnya mungkin kita harus lebih kreatif lagi nih untuk memikirkan strategi. Oke, ini masih bisa keinget, berarti apalagi yang bisa dilakuin nih supaya bisa mengolah si perasaan ini gitu. Jadi jangan juga terpaku sama sekali udah ada gagal atau kayak sekali ada keinget lagi gitu. Itu berarti kita, oh yaudah emang kayaknya gak bisa move on deh. Gak kayak gitu. Karena memang pasti ada naik turunnya. Itu memang sebuah proses yang ya panjang gitu. Terus juga parameternya berarti bukan seberapa cepat dia punya pacar lagi gitu. Betul. Tapi internal. Betul. Menurutmu kayak gimana? Bisa deskripsikan kan parameter internalnya? Oke. Jadi kalau menurut aku sebetulnya itu balik lagi ke sejauh mana kita pada akhirnya merasa memang udah siap gitu. Kalau misalnya dibilang keinget, masih keinget, mungkin namanya kita pernah punya ikatan emosional gitu ya. Sampai kapanpun kita gak akan bisa sepenuhnya lupa gitu. Apalagi pengalaman-pengalaman yang mungkin traumatis yang gak menyenangkan itu sangat gampang gitu ya untuk kayak diingat lagi gitu kan. Tapi ketika misalnya kita masih keingat, itu juga bukan berarti bahwa kita gak pernah siap gitu untuk ketemu dengan orang yang baru. Yang perlu dilihat itu kan bagaimana respon emosi kita juga kan. Ketika memang kita keinget ya udah nggak apa-apa, asalkan kita nggak jadi tiba-tiba ngechat orangnya, terus tiba-tiba jadi kayak mikirin dia lagi ngapain ya, apa dia sama siapa ya, atau dia sama pasangan barunya ya, harusnya mungkin dia sama aku kayak gitu. Kalau kayak gitu kan jadi nggak pernah selesai gitu kan. Jadi untuk parameternya itu sendiri yang bisa dilihat adalah kesiapan kita sejauh mana kita tuh udah bisa, ya udah nggak masalah gitu. Istilahnya dalam tanda kutip berdamai gitu lah ya. Berdamai sama, oh yaudah nih mungkin kita papasan sama mantan kita, ya udah it's okay gitu. Mungkin dia ya udah as a friend atau mungkin jadi stranger, kadang kan ada juga yang kayak gitu. Itu sih. Menurut kamu putus cinta itu trauma? Itu beberapa orang bisa nganggap itu sebagai pengalaman yang sangat traumatis gitu. Tapi sejauh mana orang tersebut menganggap ini sebagai pengalaman yang traumatis, itu balik lagi gitu. Pada dasarnya kan sesuatu yang mungkin sifatnya membuat kita ngerasa gak nyaman, menyakitkan, itu kan bisa kita anggap sebagai pengalaman yang traumatis gitu ya. Tapi kadarnya, levelnya itu sendiri akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu. Dan mungkin juga tergantung juga putusnya itu karena apa. Mungkin karena ada beberapa kasus yang mungkin kalau udah kekerasan dan mungkin yang lain gitu ya, itu udah pasti lebih ke traumatis gitu ya. Tapi mungkin kalau memang gak bisa putus karena gak sama visi misinya lagi, mungkin itu lebih bisa diterima. Mungkin mengolahnya juga lebih apa ya, kita udah ada lebih punya energi yang lebih untuk mengelola itu gitu. Aku nanya itu karena beberapa yang aku bilang itu mirip sama trauma, ciri-cirinya. Oke. Tiba-tiba ingat lagi gitu. Aku personally gitu sih. Kalau soal trauma gitu. Dan kalau aku personally sih, gimana cara dealing sama trauma, konseling, ngobrol sama psikolog. Iya. I tried, to be honest ya, I tried my hardest
my best untuk resolve trauma, bukan sama pasangan. Syukurnya aku sama pasangan tuh meskipun berakhir, tapi berakhir dengan baik-baik. Jadi nggak butuh waktu lama juga untuk bisa recover. Cuma kalau trauma ya, I tried all I can think of. Nulis, bukan cuma nulis, aku bahkan ketemu sama orang. Ngobrol sama psikolog itu the only thing that helped me completely heal completely. Dan mungkin ketika kita juga punya kesadaran ya, tadi menarik juga nih kamu bahwa mau juga untuk memproses ya traumanya gitu. Kesadaran yang kita miliki bahwa kita perlu bantuan orang lain itu juga dibutuhkan gitu. At some point putus cinta itu bisa setraumatis itu gitu, bisa semenyakitkan itu. Dan ketika kita butuh bantuan, ya udah go ahead gitu. Jangan sampai kayak berpikir, ya ampun masa putus cinta doang harus sampai konseling gitu, putus cinta doang harus sampai dapat bantuan gitu. Nggak kayak gitu, karena kan balik lagi ya, kapasitas kita masing-masing juga beda-beda. Ada mungkin orang yang bisa dengan mandiri dia mengelola itu semua. Ada yang mungkin dapat bantuan dari dukungan sosial. Tapi ada juga yang mungkin ya udah mendapatkan itu tapi tetap gak menemukan gitu kan. Dan disitulah istilahnya kalau konseling, peran konseling itu mungkin ya bisa membantu juga gitu di situ. Setuju. Kalau aku personally sih, aku mungkin ya nggak tahu nih karena gengsi atau apa. Aku pernah suka pakai kata bantuan. Aku lebih suka kata apa ya? Menggunakan jasa profesional. Jadi sesimpel itu. Nothing to be ashamed of. Karena ini lo konseling aja. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang kayak konseling gitu. Kayak makanya gitu. Menantang. Tapi whatever it is yang perlu dipikirin gitu ya, untuk kayak memutusin buat ngobrol sama psikolog. Kalau memang butuh, kalau memang ini sifatnya ada trauma psikologis, gitu ya, do it lah. Itu kayak bantuan atau let's say buat aku gitu ya. Aku mikirnya gunakan jasa profesional untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, misalnya gitu. Jadi mungkin kamu ada pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang kayak berlomba-lomba untuk sama lagi kalau udah putus? Pertama, putus cinta itu sebetulnya bukan perlombaan siapa yang paling cepat untuk dapat pacar baru gitu. Karena sebetulnya kan yang istilahnya akan lebih baik, jauh lebih baik ketika memang setelah putus cinta itu kita reconnect sama diri kita gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata mungkin mantan pasangan kita udah dekat sama yang baru, bahkan udah punya pacar baru gitu, kita juga jangan berkecil hati dan menyalahkan diri sendiri gitu. Karena mungkin itu yang paling gampang gitu ya. Mungkin yang terpikir juga, jangan-jangan dia gak cinta sama gue gitu kan. Kok gampang banget move on-nya. Kok setelah kita udah dalam durasi berapa lama pacaran, kok dia udah bisa lupain gue gitu. Nah, jangan blame yourself gitu. Karena kecepatan seseorang move on itu balik lagi tadi. Beda-beda, gak ada salah ataupun benar, gak ada waktu yang paling tepat itu harus berapa lama. Tapi selama memang itu sudah dilakukan dan memang udah diproses dan memang kita sendiri tahu kita udah siap untuk membangun hubungan yang baru, ya boleh gitu. Makanya jangan sampai kayak anggap itu sebagai lomba. Misalnya kayak udah lihat, mantan pasangan udah punya pacar gitu, ya udahlah kita juga cari gitu. Nggak mau kalah. Betul, nggak mau kalah. Karena most likely mungkin itu akan jadi rebound ya, atau pelarian juga gitu. Nggak selalu. Mungkin ada orang-orang yang mulai dari situ dan hubungannya bisa berjalan mungkin sampai pernikahan, I guess. Tapi itu kita juga harus bisa peka. Sebetulnya udah siap belum sih kalau kita membangun hubungan yang baru. Karena ketika kita membangun ikatan emosional yang baru lagi dengan orang yang baru, di saat mungkin kita belum selesai nih melepaskan semua yang udah lama, kita jadi kadang mungkin banding-bandingin. Kalau kok sama pacar yang ini kok gini ya, kok kayaknya kalau dulu sama mantan kayak gini-gini gitu.
Nah itu kan sebetulnya suatu pertanda bahwa mungkin kita belum bisa selesai gitu loh. Dan kita belum istilahnya lepas sepenuhnya, mungkin belum selesai memproses ya sakit hatinya atau apanya gitu kan. Jadi nanti di kepala banding-bandingin gitu. Walaupun ini gak semua orang akan seperti itu gitu ya. Tapi kan tetap ada kemungkinannya gitu ya. Cek apa sebelah. Betul. Itu. Iya. Yang di pikiran muncul tuh ini sih. I think the worst case scenario adalah ya pacaran lagi, belum siap, terus bawa baggage dari hubungan yang lama. Iya, betul. Itu kasihan dilunya, kasihan di orang barunya. Betul. Dua-duanya akan sama-sama terbebani gitu. Kitanya yang bawa baggage juga capek, pasangan barunya yang ikutan kena harus bawa-bawa koper seberat itu juga pasti capek gitu. Ada lagi Michelle yang mau kamu sampaikan tentang putus cintanya? Itu sih mungkin untuk ngerangkum gitu ya. Istilahnya ketika memang lagi putus cinta, mungkin lagi ada rasa sedih, rasa kecewa, marah, emosi-emosi yang dirasakan apapun itu gak apa-apa, dirasain aja gitu. Itu sesuatu yang wajar, namanya kita baru ada ikatan emosional, terus ikatan itu harus terlepas, harus hilang. Tentu pasti kita juga merasa gak nyaman gitu kan. Gak usah buru-buru, gak usah anggap harus cepet-cepetan punya pacar baru. Karena yang terpenting adalah kita reconnect sama diri kita. Kita evaluasi, kita cari tahu lagi kemungkinan apa yang mungkin kita inginkan gitu untuk hubungan selanjutnya. Hopefully di hubungan selanjutnya juga bisa lebih smooth, mungkin lebih bisa berjalan sampai ke ya jenjang yang lebih serius gitu. Itu. Thank you buat Michelle for your time. Ada yang bilang, ada orang bilang ada orang namanya Alain de Botton. Alain de Botton di itu pintar banget orang itu. Dia bilang gini, only the happily single end up being happily married. Menarik sih. Menarik sih. Pada ujungnya fokus sama diri sendiri. Supaya lucu kan, kayak fokusnya tuh justru pas kita konten sendiri, kita bisa untuk siap gitu untuk dalam hubungan yang baik sama orang lain. Betul. Ada lagi? Udah dari aku. Dari aku juga udah. Gimana? Belajar banyak ya hari ini tentang putus cinta. Banyak nggak topik putus cinta? Thank you juga udah kesempatannya buat di ini ngobrol bareng. Yes. Oke, thank you banget juga buat yang dengerin. Sedikit aja kita dari bicarakan tadi, kalau butuh konseling, mau itu tentang putus cinta atau masalah apapun tentang hidup gitu ya, kunjungi aja web kita di www.bicarakan.id. Thank you for your time juga, dan sampai jumpa di podcast Anak Bicara episode selanjutnya. Bye-bye.